Ya, sambil menunggu ya Bapak Ibu semuanya, dipersiapkan saja. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamuhu ala rasulillah, wa ala alihi gurril kiromil baroroh, wa ashabihi muntakhominal khiyaroh, Rabbi srohli sodri, wa yasirli amri, wahlul uqdatam milisani, yafkohu qawli, amma ba'du. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya ya? Semoga kita selalu di dalam keadaan sehat, kemudian juga selalu tetap semangat untuk belajar dan semangat menjadi guru yang profesional. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf. Mungkin suara saya cukup kecil ya hari ini karena kebetulan di sekolah kami di sini sedang melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester atau PAS, sehingga saya terpaksa untuk kurang intensif mungkin ya ketika membimbing Bapak Ibu di apa namanya di kegiatan hari ini. Nah, saya sampaikan kembali ya Bapak Ibu semuanya bahwa dalam kegiatan BIMTEK kali ini kita berada pada klinik online. Nah, klinik online di sini salah satunya membahas tentang progres LMS Bapak Ibu atau terkait dengan tugas-tugas atau hal-hal yang belum Bapak Ibu selesaikan. Nah, oleh karena itu diadakannya klinik online. Klinik ya, kalau kita berbicara tentang klinik, ketika Bapak Ibu misalkan di rumah ada yang sakit, kan biasanya ke klinik ya. Nah, biasanya kalau yang sakit itu ya kliniknya dokter. Tapi kalau klinik online di sini ya mungkin instruktur yang mengisi ya. Ada permasalahan atau kendala-kendala terkait tentang hal-hal pembuatan skenario LKPD, lalu pembuatan video atau LMS-nya. Nah, silakan dikonsultasikan pada kegiatan klinik online ini. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya harapkan Bapak Ibu semuanya sekarang untuk khusus 1 jam ke depan, Bapak Ibu fokus membuka LMS atau menggarap skenario pembelajaran yang belum, atau sedikit-sedikit mengkaji tentang cara membuat video, silahkan. Nah, saya akan tetap on ya di sini. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan ketika dalam membuat atau menyelesaikan aktivitas dalam LMS, langsung saja dipersilahkan untuk bertanya. Sementara itu, ya kita semuanya on cam saja ya sambil mengerjakan gitu. Saya akan standby di sini. Langsung saja apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, saya akan langsung ya, angkat bicara. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sambil Zoom meeting sekarang itu silakan aja dibuka LMS-nya atau dibuka tugas-tugasnya gitu. Lalu nanti ketika ada pertanyaan, apapun itu pertanyaan, langsung saja sampaikan kepada saya di sini. Seperti itu sih, karena saya untuk saat ini tidak akan banyak bicara, seperti itu. Sehingga menunggu konfirmasi atau nunggu pertanyaan atau nunggu tanggapan dari Bapak Ibu. Langsung saya akan jawab ya, seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya terkait dengan LMS atau hal-hal yang belum Bapak Ibu selesaikan. Nah, apabila ada yang belum selesai, apabila ada suatu hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan kepada saya persilahkan langsung untuk menanyakan hal tersebut. Nah, seperti itu. Baik.
Ya, nah ini saya melihat ada Ibu Maimunah. Bagaimana Bu Maimunah kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, mic-nya Bu, mohon diaktifkan terlebih dahulu ya. Iya Pak, ya sudah Pak. Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Ya, alhamdulillah ya saya bisa melirik lagi Ibu Maimunah yang tampak berbahagia, tampak semangat mengikuti BIMTEK ini. Alhamdulillah. Kabarnya baik ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Maimunah ini aslinya dari Pekalongan juga ya? Kalau tidak salah ya. Apa Pak? Ibu Maimunah ini dari Pekalongan ya? Atau Dari Batang. Batang ya, Batang. Oh, Ya, Batang. Batang. Iya, sama Pak Mujahidin ya kemarin Batang juga. Sama Ya. beliau juga. Bu Maimunah gimana musim di situ? Musim nyawah apa musim Musim kemarau? hujan. Musim hujan, Hampir tiap buah-buahan? hari hujan terus ini Pak. Sudah mau mulai nih Pak? Nah, sudah mulai Bu ini Bu. Kegiatannya hari ini Ibu ini aja Bu menyelesaikan hal-hal yang belum merasa belum terselesaikan gitu terkait dengan skenario atau LMS. Nah, adapun kendala ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan termasuk kemarin malam kalau tidak salah ya di grup ada yang menanyakan terkait LMS-nya kalau tidak salah Bu Widianingsih. Nah, itu mungkin silahkan Bu aja sekarang kita bahas gitu. Nah, karena saya rasa kita harus komitmen ketika jam BIMTEK itu kita maksimalkan untuk membahas tentang kendala-kendala atau aktivitas yang selama ini Bapak Ibu laksanakan terkait BIMTEK. Adapun di luar hal itu, ya kita tidak berkewajiban juga ya untuk menjawabnya. Namun apabila dirasa untuk urgent, saya akan berusaha untuk menjawab gitu. Nah, agar ketika BIMTEK ini berjalan dengan baik juga, nah mari kita bahas hal-hal yang perlu dibahas gitu. Karena di sini juga kan kebetulan jadwal klinik online seperti itu. Tidak ada suaranya Bu Widianingsih. Ini saya tadi kan pas buka LMS itu ketika sampai ke poin 75 Pak. Poin 75 ya. Wah, udah bagus tuh. Tapi ranahnya literasi numerasi nih, enggak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa. Nah, oke. Di sini ada tugas apa pas disuruh membuat skenario gitu Pak. Nanti di situ keterangannya harus menggunakan ke alamatnya gitu. Tapi saya mau buka mulai mengerjakan itu saya takut nanti karena Oke, sebentar saya cek ya. kalau saya masuk Terlebih nanti dahulu. saya terjebak kan takut Pak. Oh ya, jangan takut-takut Bu. Harus percaya diri dulu. Yang penting dicoba. Dan sebentar, tapi sebelum itu saya akan coba masuk dulu ya mengeceknya yang di literasi numerasi ya. Iya. Sebentar. Berarti ini apakah skenario yang kemarin sudah dibuat di-upload atau bagaimana? Nah, itu boleh digunakan seperti itu, boleh. Ya, tapi yang kemarin kan sudah dikirim tuh sama Pak Ahmad. Ya boleh itu. Ini Bu, sebenarnya nanti saya mungkin komunikasikan ya dengan Pak Ahmad. Itu silakan ya boleh aja Pak Ahmad nanti gitu. Karena saya yakin Bapak Ibu belum ada waktu kalau untuk membuat lagi. Itu udah cukup. Iya, Pak. Soalnya masih banyak yang lainnya. Udah cukup. Dan saya kira yang penting Bapak Ibu itu sudah membuat skenario pembelajaran yang benar-benar akurat, yang benar-benar tepat dengan pedoman atau dengan yang telah kita sampaikan seperti itu ya. Nah, dan ada keterampilan untuk membuatnya gitu. Yang penting itu aja. Kalau sudah ada buktinya, entah itu melalui tugas yang dari Pak Ahmad, dan lalu sebenarnya gini ya, LMS ini itu juga sebenarnya terintegrasi dengan tugas-tugas kami gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mengupload yang ada di LMS itu juga
ya masuk ke kami, sehingga ketika tugas kami itu tadi mengenai membuat skenario pembelajaran, ya tidak lain juga adalah tugas LMS di situ maksudnya. Seperti itu. Bentar, literasi, numerasi ya. Di Atasnya lagi aktivitas nomor berapa, Bu? 75. 75. Iya. Oh iya. Tugas akhir. Tugas akhir dan RPL. Oh iya ya, 75 sebentar. Nah, ini tugas akhir ini, Pak. Oke, saya buka ya. Tugas akhir, tugas dan ternyata tindakan 75. Kuis sudah disimpan, lihat jawaban. Jangan lihat jawabannya. Tentang apa sih saya pengen lihat? Buatlah satu skenario pembelajaran yang dapat terakomodir kelima tingkat kemahiran peserta didik menggunakan manajemen pembelajaran. Oh iya, seperti itu. Jadi intinya gitu aja sih, Bapak Ibu, kalau sudah membuat skenario pembelajaran tentang literasi numerasi, nah ini pakai aja ini di sini. Boleh, boleh. Nanti kalau mulai kuis ya, intinya gini, sesuai dengan metode, model pembelajaran. Nah, ini kalau model dan metode pembelajaran itu kan masuknya ke kegiatan inti ya. Pokoknya seperti itu. Dapat terakomodir kelima tingkat kemahiran peserta didik menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran gitu. Jadi membuat skenario-nya itu dari mulai tingkat perlu intervensi, dasar, cakap, terampil, sama perlu ruang kreasi gitu ya. Seperti itu. Kalau kita mulai kuis, sebenarnya isinya tentang itu. Buatlah satu seri pembelajaran yang kelima. Kemudian unggah filenya melalui link yang akan disampaikan oleh masing-masing. Nah ini, jadi Bapak Ibu silakan aja isi linknya di sini ya, link upload tugasnya. Kalau saya kemarin kan Google Drive ya. Ya, contohnya kemarin Bapak Ibu sudah membuat skenario pembelajaran dengan link seperti ini, misalkan ada isi-isinya gitu kan. Nah, Bapak Ibu tinggal di linknya ini aja di copy paste lalu masukkan ke sini gitu. Gitu. Oke. Itu kalau yang literasi sains. Kalau literasi sains kemarin kan memang kita mengerjakannya itu menggunakan Google Dokumen ya. Tapi nggak tahu kalau mekanisme Pak Ahmad itu apakah beliau pakai Google Dokumen juga apa enggak? Kalau memang enggak pakai Google Dokumen, Pak Ahmad, Bapak Ibu berarti menguploadnya tersendiri ke Google Drive. Lalu link Google Drive-nya itu, link file yang sudah diupload di Google Drive-nya itu nanti diselipkan ya di sini, diselipkan ya seperti itu. Selesai. Udah, itu aja sih itu. Cuma mengumpulkan tugas, Bu. Jadi itu mah tentang tugas Bapak Ibu aja. Gitu. Gak ada suaranya, Bu. Mohon maaf, Bu. Bu Widianingsi. Aduh, gak ada, Bu. Halo. Ya, ada. Halo. Ya, ya, ada. Harus berupa link itu, Pak, ya? Kenapa? Terus lagi nih, Pak. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Pak Fuad. Iya. Bagaimana? Ini poin 92 dan 93 juga ini sama, Pak. Itu mengupload itu, Pak. 92 dan 93 ya? Literasi sosmed itu 92 dan 93. Oh iya, ada di sini ya. Sebentar. 110 juga, Pak. 110 ya, upload. Nah, ini yang tugas 92 ya, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu kalau dalam literasi sains kan termasuk dalam ini ya, pengetahuan proses ya, proses untuk mencari sesuatu hal. Rombel berapa, Bu? 92, 93, terus 110. Rombel 93. Per poinnya di-upload itu, Pak? Di-upload. Tapi untuk sosbud saya kurang tahu ya, ini sebenarnya tugasnya bagaimana ya. Terima kasih Bapak Ibu mengikuti pelatihan model literasi sosial. Buatlah resume hasil pembelajaran literasi sosial dari tingkat 1 sampai tingkat 5 dalam. Ya, resume kan berarti ya. Berarti Bapak Ibu setelah mengikuti BIMTEK literasi sosial budaya itu, nah buatlah sebuah resume, resume hasil pembelajaran literasi sosial budaya dari tingkat kemahiran 1. Berarti misalkan Pak Hendy ya,
Nah, Pak Hendy itu menyampaikan di tingkat kemahiran 1 itu menjelaskannya seperti apa ya kemarin. Atau Bapak Ibu silakan buat sesuai ini aja sih, sesuai anggapan Bapak Ibu setelah mengikuti BIMTEK ini. Nah, ketika di literasi sosial budaya ini yang masuk tingkat kemahiran 1 itu seperti apa? Silakan dibuat resume gitu. Jadi bisa argumentasi Bapak Ibu, argumentasi berdasarkan pengetahuan yang sudah Bapak Ibu pahami ketika melaksanakan BIMTEK khususnya dalam literasi sosial budaya seperti itu. Kalau ini bentuknya file atau link, Pak, ini, Pak? Sebentar. Ini ya. Kalau di contohnya di sini Itu dokumen itu bisa. ini itu berbentuknya kayak seperti catatannya Bapak Ibu ya. Jadi langsung diisi di situ juga bisa. Nah, jadi tinggal ditambah baru read something beautiful. Gitu aja. Berarti diisinya ya seperti ini ya. Atau bisa kalau Bapak Ibu sudah nah di sini ada subjek judulnya. Ini isinya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah menyusunnya, misalkan menyusun pakai file Microsoft Word atau di Google Dokumen, tinggal di copy paste aja di sini ya, gitu. Misalkan di sini berarti judulnya nama peserta ya, nama peserta, kemudian level 2 misalkan, lalu dasar, nah gitu, dasar. Nah, langsung aja diisi bawahnya seperti itu. Yang penting ada identitasnya dulu lah gitu ya. Nanti kalau sudah selesai ini baru dipublish gitu ya. Nah, contoh. Langsung dipublish. Nah, nanti akan ada tampil di situ ya di sininya. Nah, di sini ada. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Widyaningsih? Ini terkait tentang resume dari sosial budaya. Ya, cukup, Pak. Cukup. Tadi ya? yang numerasi itu berarti kalau yang numerasi harus lewat link di Google Drive. Iya, betul. Betul. Soalnya kemarin kan baru file yang dikirim saja ke Ahmad gitu, Pak. Iya, sehingga kan kami menugaskan Bapak Ibu untuk membuat skenario. Nah, skenario ini sebenarnya kami pantau juga agar di-upload atau disempurnakan dalam LMS gitu yang akan nanti digunakan dalam LMS gitu, seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menyusunnya kalau yang belum selesai. Seperti Bu Widyaningsih bagus sekali ya karena beliau sudah ada progres yang lebih signifikan gitu sehingga ada pertanyaan mengenai pengumpulan tugas atau melengkapi aktivitas-aktivitas yang ada di LMS gitu. Seperti itu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk yang tadi tugas wajib yang nomor 93 itu yang mempublish menyimpulkan jurnal, kalau sudah mempublish tapi nggak diberi nama bagaimana, Pak? Apakah harus mempublish lagi? Enggak, diedit saja Bu, bisa Bu. Oh, bisa diedit. Bisa diedit. Karena ini saya yakin ketika koreksinya kalau tidak ada nama, ya susah juga untuk ini. Kalau saya sarankan dikasih nama aja, tidak apa-apa, boleh sekali gitu. Bisa diedit Bu, nanti ada tombol ini nih ya, yang ×3 itu tadi saya kalau buat, saya contoh, saya menulisnya tadi di rombel 91 ya, saya tambahkan. Nah, sini saya kasih nama misalkan ya. Literasi sosbud misalnya. Itu nama peserta aja udah. Gini aja ya formatnya, nama peserta. Kemudian ada kemahiran. Kemahiran gitu. Gitu ya. Kemudian dipublish. Tadi saya di 91 ya. Ternyata ada sesuatu hal yang perlu saya edit, misalkan dari nama pesertanya. Nah, tinggal ini nih ya, kelihatan nggak Bu? Ada edit di sini.
Edit saja ya. Saya kasih aja tuh apa kelas 106 seperti itu. Biar identitasnya lengkap. Level 5 misalnya dalam kurung perlu itu aja udah cukup. Ini udah sebagai validator kami itu sudah oh iya ini punya peserta ini, kelas ini, dan ini resumenya ini di tingkat level berapa gitu. Udah gitu aja. Pak, meskipun yang dipublish itu berupa file, Pak, soalnya nggak ditulis di situ, jadi diambil dari Word. Oh, filenya gimana Bu cara? Oh, di sini diupload ya? Iya. Iya, yang diupload. Bisa juga diedit. Iya, diedit, bisa. Berarti langsung ditimpa saja ya, Pak? Iya, betul, langsung ditimpa. Boleh seperti itu. Yang penting di situ nanti ketika kami membukanya itu file yang benar-benar dari Bapak Ibu udah fix gitu. Adapun perubahan pokoknya itu aja udah fix. Seperti itu. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, lalu ada lagi? Ya, aku tuh kayak Bapak Ade urung tak gawe sih Pak, urung tak garap dia cak ewek kuwi. Apanya Pak yang belum digarap Pak? Yang umur dan bahagia. Seru sekali. Daftar hadir ya, kita kalau selalu mepet saya suka keburu daftar hadir. Ini sambil kita ini aja. Baik, untuk kelas 106. Tanggal 1. 1 Desember. Oke, Bapak Mahrus Zaini. Bapak Mahrus Zaini ada yang hadir. Mahrus Zaini, lalu Pak Mutohar. Pak Mutohar. Saya susah ya ini. Layarnya kedua.
sudah mendekati kualitas sudah mendekati mobilitas ya karena kondisi seperti saya akan masalahnya kalau untuk anak ada Silakan Bu, kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Kalau ada. Saya sambil langsung. misalkan nanti ya, kalau karena pasar tanggal 18 itu kan Jangan taruh
Ini sekarang gawe mungkin Pak Niku gawe tumil. Tumil. Men api. Gawe. Tumil ini kalau bentuknya sih pel. Ya, saya beralih ke Pak Abdul Gofur. Halo Pak Abdul Gofur. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, gimana Pak? Gini Pak, saya mau konfirmasi Bapak Pak Abdul Gofur ini sudah melaksanakan berapa kali BIMTEK ya? Tetap muka secara daring kira-kiranya. Mungkin saya perlu konfirmasi seperti ini Pak. Bapak merasa hadir di tanggal berapa aja? Dari mulai tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai tanggal 1 ini Pak Abdul Gofur ini kira-kiranya hadir dulu di tanggal berapa gitu? Masih ingat nggak Pak? Kira-kira saya mulai itu hari ketiga masalah Pak. Ya, gimana Pak? Mulai apa? Ya. Pas ketika tanggal 24 mulai Bapak apakah hadir? Tapi saya mulai dari 26. 26 ya? Iya. Mulai kan 22 Pak. Ya gimana Bu? Mulai BIMTEK kan 22. 22. Kita mulai dari tanggal 24 ya, bukan begitu? Tanggal 22 ya. 23, 24. Nah, 26 Pak Abdul Gofur masuk ya. Gini Pak, jadi maksud saya, jadi berdasarkan hasil presensi di sini, instruktur tidak mengabsen Bapak atau mungkin Bapak yang kurang apa ya, mungkin tidak hadir gitu ya, sehingga instruktur tidak mengisi absensi. Namun saya perlu konfirmasi lagi gitu, apakah bisa jadi mungkin Bapak masuk, tapi kami tidak mengabsen gitu, dari tanggal 22. Mungkin merasa ketika tanggal 22 saya masuk, atau intinya Bapak berapa kali masuk kira-kiranya ya, ikut daring ini? Mulai 24 toh Pak? 4 ya, baru 4 ya? 4 kali? Mulai BIMTEK ini kan 24 ya?
Oh, tadi dari tanggal 24 Bapak ikutnya. Enggak, maksudnya ini mulai kan 24 apa 22 sih? Oh, sebenarnya ini ya, kita mulainya itu dari tanggal 22. Ya, kalau saya ini ya, saya tampilkan absennya seperti ini. Saya kasih bocoran. Jadi di sini tabel gopur ini yang baru saya ketahui absennya itu tanggal 1 ini sekarang, sedangkan besoknya itu tidak hadir. Nah, sehingga saya perlu konfirmasi kepada Bapak, apakah Bapak sebelum-sebelumnya itu aktif ya, ikut, tapi kami tidak kebetulan mengabsen, atau memang mungkin salah kami juga gitu. Bapak, mungkin Saya Bapak bisa hadir tapi nggak mengisi. kira-kira berapa kali gitu mengikuti BIMTEK ini? Tapi sekitar 4 sampai 5 kali, Pak. Kenapa? Ulangi, mohon. Suaranya kurang keras ya, Pak? Mohon di... Waktu. Bikin tanggal 3 100%. Tidak keluar sertifikatnya. Kan nanti sertifikatnya sudah betul. Kalau saya mesti aplikasi LMS itu. Jadi harus selesai 100%. Assalamualaikum Bapak. Halo. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Maaf barusan di mute dulu karena kondisinya barusan berisik bising di sini ya. Silakan, iya. Ibu bagaimana, Bu? Ya, ini mau tanya kaitan dengan LMS untuk poin 75. Di sini kan ada ini ya, pertanyaannya kan suruh ini ngupload skenario pembelajaran kaitannya dengan literasi numerasi. Nah, di sini yang diupload itu file melalui link yang akan disampaikan oleh instruktur kelas masing-masing. Yang tak tanyakan itu linknya itu yang membuat kita sendiri atau dari instruktur kelas yang sudah kami kirim untuk tugasnya, Pak? Sebentar ya. Maaf, untuk aktivitas nomor berapa? Bisa diulangi? Iya, poin 75. 75 ya. Iya. 75. Oh, di sini ini yang numerasi tadi ya. Pertanyaannya bagaimana, Bu? Maaf tadi di sini berisik sehingga kurang juga suaranya. Ini kan disuruhnya gini, Pak, mengunggah file tapi dalam bentuk link itu yang akan disampaikan oleh instruktur kelas masing-masing. Maksud saya, link itu dibuatkan oleh instrukturnya atau kita sendiri yang membuat? Oh, ya. Baik, Bu. Sebelumnya apakah sebentar ya? Oke, Ibu, sebelumnya apakah Pak Ahmad mengumpulkan tugasnya itu melalui Google Drive apa dikirim email ya? Dikirim WA, Pak. Oh, dikirim WA, oke. Iya. Jadi berarti Bapak Ibu sendiri yang menguploadnya ya, mengupload filenya. Saya akan ajarkan begini saja nih, Bapak Ibu, buka saja google.com, lalu pilih di sini di pojok kanan atas, di kanan atas itu ada Google Drive, pilih aplikasi Google Drive. Lalu nanti di sini upload aja langsung. Caranya klik baru di pojok kirinya yang ada tulisan Google Drive ini, lalu klik baru. Nah, di klik baru ini lalu pilih upload file. Upload file. Itu tinggal pilih filenya, udah deh. Nah, sudah terupload. Atau pakai handphone juga bisa, smartphone. Buka aplikasi Google Drive di Play Store ada ya. Buka Play Store kalau belum ada Google Drive-nya, lalu dibuka aplikasi Google Drive. Kalau udah dibuka langsung ada upload file di situ. Nah, kalau sudah terupload nanti tinggal pilih, ada pilihan untuk salin link. Linknya itu silakan nanti disampaikan di sini. Di tugas 75 atau aktivitas 75 di sini. Nah, di sini kan ada ini ya. Ada keterangan, kemudian unggahlah filenya melalui link yang akan disampaikan oleh dokter kelas masing-masing. Oke. Nah, ini nanti mungkin saya sarankan nggak apa-apa Bapak Ibu untuk sementara ya, untuk sementaranya itu menguploadnya di akun Google Bapak Ibu terlebih dahulu, tidak apa-apa. Karena mungkin Pak Ahmad belum
belum mengetahuinya ininya, karena seharusnya kalau memang Pak Ahmad aware dari awal, nah beliau sudah menyiapkan suatu link gitu untuk Bapak Ibu mengupload filenya gitu. Dan tidak ada salahnya juga Bapak Ibu semuanya menguploadnya terlebih dahulu di akun Bapak Ibu, nanti tinggal linknya aja yang sampaikan di sini gitu. Seperti itu Bu. Iya, iya Bapak sebentar. Ini kan punya saya, kebetulan linknya sudah tak buat, tapi membuatnya di HP. Saya membukanya apa ini LMS itu melalui laptop. Itu Ya. apakah bisa nanti kalau mengambilnya melalui HP? Oh bisa, bisa Bu. Asal ini aja ya, asal Ibu itu membuka akun atau membuka akun LMS-nya itu sesuai dengan akun Google-nya. Karena gini ya, ketika Bapak Ibu menguploadnya lewat HP atau lewat smartphone, nah otomatis kan berarti akun yang ada di HP itu harus dibuka di laptop gitu. Jadi Ibu lihat dulu akunnya yang ada di HP pakai akun yang mana, akun Google yang mana. Akun Google yang mana, lalu dibuka aja di laptop. Nah, nanti ketika dibuka di laptop menggunakan akun yang sama yang ada di HP, nah nanti di laptop bakal ada gitu, file yang sudah Ibu upload. Yang pertama itu pastikan dulu aja akun yang Ibu buka di laptop itu sama dengan akun Google yang ada di HP Ibu gitu. Seperti itu aja. Tapi kok masih bingung Pak ya? Bingung apanya Bu? Ini kan punya saya sudah tak buat di Google Drive, tapi linknya itu tak kirim lewat WA. Ini kalau mau upload itu gimana ini Pak? Nah, linknya aja disalin. Oh, linknya aja disalin. Ya. Berarti buka LMS-nya lewat HP juga Pak? Bisa, lewat HP juga bisa Bu. Kan ini ada aplikasinya ya. Ibu udah pernah download aplikasi ininya belum Bu? Aplikasi sekolahmu di HP? Apakah sudah apa belum Bu? Halo Bu. Kalau merasa belum ya, mohon maaf Bapak Ibu, kalau merasa belum, saya akan ya kasih tahu gitu caranya, cara mendownloadnya. Kalau merasa belum, ya coba Ibu buka aplikasi HP, buka smartphone, pegang smartphone dulu. Sudah, Ibu? Iya, sebentar. Coba pegang smartphone. Sudah. Oh sudah. Lalu ini Bu, cari aplikasi Play Store. Aplikasi apa Pak? Play Store. Ini saya tampilkan ya di sini. Play Store. Nama aplikasinya itu Google Play Store. Kalau di handphone Oh itu. iya. Ya, itu buka silahkan. Sudah dibuka Bu? Sebentar Pak. Sudah Bu? Kalau sudah dibuka aplikasinya? Sudah Pak. Sudah. Nah sekarang di Play Store itu ada tombol cari di atas ya, di Play Store. Coba di atas. Di aplikasi Play Store itu ada cari yang gambar kaca pembesar. Simbolnya kaca pembesar. Itu diklik aja. Lalu tuliskan kata kunci sekolahmu. Sekolahmu. Ya. Nah, sekolahmu. Maaf Pak, kalau aplikasinya sudah saya install di smartphone untuk sekolahmu. Nah, itu dibuka aja Bu kalau seperti itu, kalau sudah ada. Oh, berarti kita mengerjakannya lewat HP aja ya? Iya, boleh. Iya, Bu, betul, Bu. Seperti itu. Iya, itu untuk copy upload file itu link ya? Iya, boleh sekali. Sehingga saya dari awal dulu ini ya, Bu, pernah menyarankan gitu kepada Bapak Ibu agar menginstalnya di HP, agar ketika Bapak Ibu di rumah mungkin ya, atau sambil rebahan, tiduran, atau sambil memasak, bisa sambil membaca gitu menggunakan HP-nya, seperti itu maksudnya. Tidak perlu membuka laptop gitu atau menguploadnya aplikasi tugas upload tugas itu lewat laptop, tidak perlu pakai laptop gitu.
bisa fleksibel. Nah, meskipun kalau mau pakai laptop silahkan gitu, kalau lagi apa namanya bisa, kalau mau pakai HP juga silahkan gitu. Lalu bagaimana Bu? Ada lagi yang perlu saya bantu? Mungkin? Sementara belum Pak, ini tak proses dulu. Oh iya, coba Bu dibuka ya aplikasi yang di HP itu, lalu nanti coba di aktivitas berapa? 75 ya. 75 ya. Yang dari WA-nya itu tadi linknya disalin, lalu dibuka yang 75. Yang dari WA-nya itu disalin linknya, lalu dibuka aktivitas di aplikasi sekolahmu itu, dibuka aktivitas 75, lalu nanti taruh link di situ, yang habis disalin itu, ditempel. Iya. Ya, seperti itu sementara Bu. Oke, atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain ya, kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan atau perlu kita benahi sama-sama, ya silakan. Pak, tanya Pak. Ya boleh, silakan Pak. Kok saya kemarin melihat dari teman saya itu ada yang sudah terlanjur ngisi nilainya 0 lah, itu langkah yang sudah terlanjur seperti itu langkahnya gimana Pak? Ngisi apa Pak? Mohon maaf ini Pak. Ya sudah diisi semua Pak, LMS-nya itu sudah diisi semua, kemudian mengunduh apa jenis sertifikat dulu Pak, tapi kok hasilnya 0 lah, itu langkah yang dilakukan itu harusnya bagaimana? Kemarin maaf ini baru nyambung karena ada sinyalnya kurang pas ini. Terima kasih Pak. Pripun Pak? Oh, seperti itu ya. Baik. Nah ini mungkin ini ya, kami juga bingung ya kalau untuk seperti ini. Artinya sebenarnya kita dari awal tuh perlu komitmen ya, berkomitmen bahwa ketika kita melaksanakan LMS atau ketika kita melakukan BIMTEK ini secara daring, ya kita semaksimal mungkin untuk mengerjakan pretest sama posttestnya gitu ya. Sehingga tentunya kalau dari dalam diri kita sudah disiplin aja ya, sudah disiplin dan bertanggung jawab, kita sudah sadar bahwa kita itu perlu belajar lagi, perlu untuk merubah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini, sehingga kita memiliki sikap tanggung jawab dan lalu berkomitmen untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini tentunya. Nah, itu perlu kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ada di LMS itu dengan sepenuh hati gitu. Artinya ya tidak kita ngisi ya asal-asal ngisi gitu ya, seperti itu, sehingga pada akhirnya nilainya jadi mungkin tidak ada seperti itu. Nah, itu sebenarnya konsekuensi dari konsekuensi dari tindakan yang sudah dilakukan peserta seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak ada tidak ada solusi untuk agar agar sertifikatnya itu bisa nambah. Namun saya sarankan ya Bapak, apabila ada peserta yang seperti itu, diulangi aja dari awal. Sebisa mungkin kalau bisa melakukan pengulangan dalam mengerjakan posttest, nah itu dimaksimalkan kalau bisa ya. Karena setahu saya itu ada yang bisa diulangi, ada yang nggak bisa juga ya, seperti itu. Atau nanti Bapak Ibu hanya memiliki nilai sikap sama keterampilannya saja, sementara untuk nilai pengetahuan atau LMS-nya itu ya kalau dari sertifikatnya 0 ya berarti mohon maaf mungkin tidak bisa dibantu ya, seperti itu ya Bapak. Iya Pak, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, jadi Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi memang dari mulai sekarang kita kalau mau ingin sukses, ingin benar-benar memiliki hasil yang maksimal, apabila kita ingin sukses pada sesuatu hal apapun, kita harus melihat dulu dari progres kita gitu. Apakah ketika kita mendapatkan sesuatu hasil yang bagus, apakah sesuai dengan prosesnya gitu. Kalau prosesnya aja udah acak-acakan atau tidak bagus, ya mohon maaf apabila hasilnya juga kurang bagus. Nah, seperti itu. Itu memang ini harus dibiasakan ya dari sejak kita gitu sebagai peserta atau praktisi atau sebagai guru. Karena kita kan berhadapan dengan peserta didik ya yang akan meniru gurunya, sehingga mohon maaf apabila Bapak Ibu itu ya gurunya pun harus bisa untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi
kepribadian yang baik, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial, dan kompetensi profesional gitu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya dari dulu bahwa sebagai guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian, di mana kepribadian itu kita menjadi teladan bagi masyarakat, bagi peserta didik ya seperti itu. Nah, bagaimana teladan itu? Kita bisa menerapkan sikap-sikap seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, itu seperti itu sebenarnya. Apabila kita melaksanakan kegiatan yang ada di dalam ruang lingkup madrasah atau bahkan di luar madrasah, apabila tidak jujur, disiplin, dan tanggung jawab, ya itu perlu kita perbaiki ya dari situ. Karena seorang guru harus memiliki kompetensi itu, karena itu sudah tercantum dalam undang-undang ya, dalam Permendikbud bahwa kompetensi guru itu ada 4. Seperti itu tadi yang saya sampaikan. Oleh karena itu ya kita jangan heran apabila peserta didik kita mungkin di beberapa tempat yang hasil dari akhirnya itu memiliki akhlak atau capaian pembelajaran yang kurang maksimal atau malah rendah sama sekali. Nah, mungkin bisa dilihat lagi kepada praktisinya gitu. Mohon maaf Bapak Ibu gurunya ya seperti itu misalkan. Nah, seperti itu aja sih. Yang lain mungkin apabila ada Bapak Ibu yang lain silahkan saja ya kalau mau kita bahas terkait LMS atau tugas-tugasnya. Atau mungkin Bapak Ibu kalau merasa kesulitan, Pak saya dulu ketika membuat skenario pembelajaran di literasi numerasi nggak fokus ya, saya kurang paham, mungkin bisa dijelaskan lagi atau mungkin bisa bantu saya untuk menuliskan atau memberikan pernyataan atau memberikan sebuah masukan terhadap setiap indikator-indikator yang disampaikan di situ. Mungkin bisa juga seperti itu, nanti saya akan bantu ya. Sekarang kita masih ada waktu sekitar kita itu jam sampai jam 10 lebih 5 menit. Pak Fuad? Iya Pak Endi. Pak Endi ya baru ini ya sebenarnya. Saya sebenarnya tadi sebenarnya belum masukkan Pak Endi ya di daftar hadir, saya akan dulu sebentar. Pak Endi ya 106. Ya Pak Endi itu kan belum saya isi daftar hadirnya ya, saya isikan sekarang. Ya silakan Pak, mau bertanya apa Pak? Ini Pak, ini kan meetingnya kan klinik konsultasi Pak ya? Iya betul. Ya. Kalau kita lihat jadwal nanti kan sekitar jam 1 kalau tidak salah ya. Iya. Jam 1 sampai jam 4, jam 2 itu kan tes. Hah? Enggak Pak, itu tesnya itu sebenarnya sekarang Pak. Kita alihkan ke pagi aja gitu. Jadi nanti habis jam 1 itu kita nggak ada lagi. Jadi sebenarnya bukan, ya sebenarnya itu. Maksud tesnya itu tes ketika lab seperti ini dengan ngasih soal atau kita kerjakan di apa namanya di apa ini namanya? LMS. LMS gitu maksudnya. LMS ya Pak ya. Di LMS berarti tesnya itu. Di LMS ya. Oh ya udah. Oke, cukup Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Atika. Ya, ini bertanya lagi Pak. Silakan. Oh Pak Mujahidin ada ya? Saya masukkan daftar dulu sebentar. Pak Mujahidin baru muncul. Sebentar ya Bu ya, Pak Mujahidin. Iya. Pak Mujahidin. Oke sudah sih. Soalnya Pak Mujahidin selalu aktif. Jadi saya langsung aja tadi. Ya silakan Bu Atika. Ya, ini untuk poin yang 92, menulis jurnal menyimpulkan informasi ini gimana Pak ini Pak? Yang 92. Menulis jurnal dan menyimpulkan informasi ya. Oke, jadi kan memang ketika kita gini ya, saya kembali lagi aja menjelaskan. Literasi sosial budaya itu dalam sikap literasi salah satunya adalah mengumpulkan informasi ya. Seperti halnya di literasi sains juga, untuk agar diri kita itu memiliki skill atau keterampilan dalam berliterasi itu kita harus memiliki sikap menyimpulkan informasi. Kita ketika mengamati sesuatu hal, mungkin kalau di sini Bapak Ibu itu mengamati ini ya, penjelasan dari Pak Hendi terkait literasi sosial budaya.
Nah, sehingga Bapak Ibu simpulkan di situ, menyimpulkan informasi yang disampaikan Pak Hadi. Nah, caranya itu untuk menyimpulkan atau untuk mengumpulkan hasil penyimpulan Bapak Ibu itu menggunakan LMS ini di poin 92. Nah, Bapak Ibu silahkan bisa memilih rombel 91, 92, 93, 94, atau 95 gitu ya. Ada iya, ada rombel-rombelnya. Tapi ini mungkin Bapak Ibu apakah tahu maksud dari rombel 1, rombel 2, 92? Apakah peserta semuanya dibagi nggak? Belum dibagi, Bu Nisa? Belum ya. Nah, nanti mungkin lebih spesifiknya tinggal tanya aja ke Pak Hendy mungkin. Tapi kalau saya akan menjawab pertanyaan Bu Atika kalau nggak salah ya barusan malam kalau bukan. Nah, ini Bu, kalau mau menambah tinggal ditambah aja di sini di bawahnya. Nah, gitu. Kasih nama peserta gitu misalkan ya. Sini kelasnya aja. Kelasnya gitu ya. Lalu levelnya atau tingkat kemahiran lah ya. Kemahiran ya kan? Intervensi ya. Nah, di sini baru di copy paste hasil dari resume. Resume itu kan kumpulan dari kalimat ya. Kalimat kesimpulan dari hasil pengamatan. Apa yang kita amati, apa yang kita tangkap. Nah, kita pasti akan mendapatkan sebuah kumpulan dari informasi-informasi itu. Nah, informasi-informasi itu yang dirasa penting, baru kita resume. Nah, itu resume lah seperti itu. Sehingga di sini nanti misalkan dari literasi budaya ada tingkat kemahiran, misalkan ya, tentang mengamati misalkan ya. Apa sih mengamati ya? Adalah gitu ya. Misalkan seperti itu. Misalkan ini ya. Seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya filenya, atau Bapak Ibu menyusunnya menggunakan Microsoft Word atau menggunakan Google Document, ya silakan aja di sini ada nih ya link. Nah, link ini baru di-upload file. Ini sesuai berkas aja. Saya misalkan mengupload file yang CSV tadi itu. Nah, gitu. Saya cancel aja karena itu bukan file dokumen sih ya. Nah, di sini aja ada link. Ada link terus lalu upload filenya. Cari file Google dokumen seperti itu. Atau Microsoft Word seperti itu bisa. Asalkan di dalam file Microsoft Word-nya itu ya ada identitas Bapak Ibu juga. Selain daripada di sini dicantumkan identitasnya, di filenya juga langkah baiknya dicantumkan juga gitu. Bagaimana Bu Tika? Apakah cukup jelas? Iya Pak, itu yang semua rombel harus terisi semua atau kita pilih salah satu Pak? Nah, itu sebenarnya yang saya juga belum tahu ya Bapak Ibu, apakah kita milih salah satu apa semuanya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya kalau sudah ada yang tahu silakan. Atau nanti kalau ketika belum tahu itu nanti bisa langsung ditanyakan kepada Pak Hendy. Karena di setelah jadwal nanti kalau tidak salah jam 11 sampai jam 1 itu ada Pak Hendy di situ. Untuk saat ini saya hanya bisa menjelaskan tentang itu Bu, cara menguploadnya. Tapi kalau untuk rombel takutnya saya salah karena saya enggak berkewajiban untuk menjelaskan ini ya tentang prosedur mekanisme rombel-rombel yang ada di sosial budaya seperti itu. Takutnya kurang tepat informasi yang saya sampaikan gitu. Ya. Karena selama ini saya belum belum tahu kalau di sosial budaya tentang rombel-rombelnya. Rombel itu bukannya kelas ya? Nah, oh iya Bu, Bu. Rombel itu kelas, berarti Bapak Ibu itu mengunggah sesuai rombel. Misalkan di sini Bapak Ibu kan rombel kelas 106 ya, berarti rombelnya itu 106 sini ya. Seperti itu aja. Iya, saya baru ngeh saya ternyata. Rombel itu adalah merupakan istilah lain dari kelas ya sebenarnya. Ditambah aja di situ langsung. Ya, betul itu. Ibu udah tahu jawabannya tuh. Ini bisa disampaikan lagi nanti ke rekan-rekan yang lain ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.
Saya mau tanya, Pak. Silahkan Bu Alfiatur Rohmania. Sebentar Bu Alfiah ya, saya cek lagi absennya sebentar nih. Bu Alfiah. Nah, Bu Alfiah ini sebenarnya kan di absen tidak ada ya. Itu pengganti apa bukan ya? Ya, pengganti dari nama Ayus Nadi itu tadi kemarin. Dari nama siapa, Bu? Ayus Nadi. Oh, Ayus Nadi. Ya, yang salah itu. Oh, sebentar. Ayus Nadi. Sebentar. Oh ya, 106 ya. Ibu Alfia. Saya tulis kembali. Ya, tidak bisa. Ini sebenarnya ya gimana ya? Padahal saya sudah sampaikan ini kepada Bu Yuna atau pelaku panitia yang benar-benar bertanggung jawab atas peserta-peserta seperti itu. Tapi di absen kami di sini masih tercantum Ibu ini Alfus Nadi. Seharusnya kan Ibu Alfia ya barusan ya. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Entah kenapa, mungkin sebenarnya dari yang absen ini itu sudah saya otomatis link kan ke absen yang sudah direkap. Apabila Bu Yuna dari tim panitia kami sudah merekapnya, ini otomatis namanya akan berganti. Tapi nyatanya enggak. Ya gimana Bu? Pertanyaannya Bu. Sementara saya masukkan aja ya absennya. Ya. Tadi kan ada yang tes-tes itu yang harus diisi itu semuanya, yang ada tesnya itu semuanya harus diisi. Tes yang ada di mana Bu? Di LMS atau di mana? Tes yang ada di jadwal atau tes yang ada di LMS? Halo Ibu, gimana Bu? Tes yang dimaksud itu tes yang ada di mana? Apakah di LMS di sekolahmu, di aplikasi sekolahmu, atau dari tes yang lain maksudnya? Silakan Bu Alfiatur Rohmania, silakan. Ya, sebentar Pak. Oh ya. Ya Pak, gimana Pak? Kan tadi Ibu bertanya terkait dengan tes terkait tes. Nah, apakah tes itu yang ada di LMS atau seperti apa? Apa tes yang lain gitu? Tes yang di LMS Pak. Oh ya. Tadi tes yang di LMS-nya itu silakan ya Ibu untuk menyelesaikannya semuanya. Gimana Bu? Apa perlu ada pertanyaan lain? Bagaimana Pak? Kurang jelas. Pertanyaan Ibu tadi terkait dengan ini ya, tesnya ya. Silakan Bu diselesaikan semuanya seperti itu. Oh. Itu harus selesai semua Pak sampai akhir. Iya betul Bu. Jadi di sini kan di LMS-nya itu saya buka kembali ya, karena di sini di LMS-nya itu ada aktivitas-aktivitas, kemudian ada post test gitu. Nah, post test ini itu memang harus peserta melakukannya karena itu nanti bersangkut paut dengan nilai ya Bapak Ibu yang ada di sertifikat. Gitu. Dan Bapak Ibu kalau misalnya ya betul. Ini berkaitan dengan sertifikat ya. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan BIMTEK ini dengan baik, di BIMTEK AKMI ini dengan baik, Bapak Ibu bisa untuk mengajukan atau salah satu menjadi wakil kepala madrasah dalam bidang kurikulum karena Bapak Ibu sudah diajarkan oleh kami cara merangkum atau menguraikan ya dari mulai kompetensi ya kurikulum itu bisa sudah ada skillnya tinggal ya di sekolahnya aja di madrasahnya aja. Dan sertifikatnya ini pun dilegalisasi oleh Kementerian Agama tentunya menjadi suatu nilai yang benar-benar bagus gitu, artinya nilainya itu mahal gitu ya.
bisa dijadikan untuk pedoman kita ketika mau menjadi hamad atau menjadi kepala madrasah juga bisa, atau menjadi narasumber di MDM atau di kegiatan-kegiatan lain seperti itu bisa. Oh ya, kalau nilainya itu berpengaruh juga enggak, Pak? Iya, berpengaruh, Bu. Yang jelas berpengaruh. Jadi semaksimal mungkin dalam mengerjakan post test ya, kalau pretest mah nggak masuk ke akumulatif, enggak. Tapi yang masuk itu ke post test. Penilaian akhir di sertifikat itu masuknya dari post test. Sehingga saya harapkan dalam prosesnya itu kalau Bapak Ibu mau nilai yang baik, ya dimaksimalkan juga dalam mengerjakannya seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu. Lalu apakah ada? Oh ya, ini sudah jam 10 lebih ya. Kita beralih kelas. Tanya sedikit, Pak. Oh ya, silakan, Pak. Ini berkaitan dengan LMS lagi. Kaitan dengan aktivitas wajib, ini berarti nanti itu yang tadi halaman berapa ya, 91 sampai 9, itu bisa diulangi secara keseluruhan bisa diulangi atau tidak gitu, karena kami sudah mengisi sudah 100% dan sudah melihat sertifikatnya, tapi di sertifikat itu untuk penilaiannya masih 0. Oh, bisa Pak, bisa diulangi lagi. Bisa diulangi kalau kita kan sudah melaksanakan, sudah membaca atau sudah membuka atau sudah menyaksikan, itu kan ada centang hijau kan ya setiap aktivitasnya. Nah, misalkan Bapak Ibu juga mau mengulanginya gitu, silahkan dibuka, bisa dibuka kembali, bisa aktivitas. Karena tadinya kan hanya mengejar progresnya, yang penting 100%. Oh gitu. Setelah dilihat ada sertifikatnya, sudah ada sertifikatnya, cuman di sertifikatnya itu kok di bawahnya nilainya 0 gitu. Ini Pak, kalau berkaitan dengan sertifikat itu ya, nilai sertifikat di sini ya. Nah, nilai sertifikat ini yang saya tampilkan di sini adalah nilai dari post test. Nilai dari post test. Kan di sini desain tuh ya, ada, atau di literasi budaya ada. Tapi di post testnya saya nilainya tidak 0 sih Pak, sepertinya 40 apa berapa. Nah, kalau memang tapi kok tidak ada. Baik Pak. Mungkin itu merupakan suatu masukan ya kepada kami. Nah, ini nanti kami akan sampaikan ke tim kami, ke PIC namanya, bagian yang bersangkut paut dengan itu. Nanti saya akan koordinasikan dengan tim itu, ini tolong diperbaiki. Ini kok peserta itu, padahal peserta itu mendapatkan nilai di post testnya, misalkan 80 atau sampai 90 atau sampai 100. Namun ketika dirata-ratakan itu, ternyata di nilai akhirnya itu 0 malah, seperti itu. Nah, nanti bermacam-macam sih, ada yang nilainya 70, ada yang nilainya 45, ada yang 55 gitu, tapi kan di saat dilihat di sertifikatnya itu nggak ada nilainya. Jadi semuanya mungkin berarti nanti masih semuanya itu masih bisa diulangi semua, Pak. Karena kan masih ada kesempatan itu yang masih ada kesempatan dua kali berarti masih bisa diulangi semua. Betul Pak, bisa ya, bisa. Nah, mungkin nanti ini ketika Bapak Ibu mendapatkan atau melihat nilai keseluruhannya itu mungkin bisa di kegiatan pas akhir aja ya. Tanggal 5 berarti nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat secara utuh dan benar-benar nilainya itu sesuai dengan progresnya. Oh, iya. Mungkin untuk sementara mah ya seperti ini, nilainya masih 0 gitu. Jadi mungkin belum kami rekap juga data-datanya, data nilainya. Karena tapi kan artinya kalau misalnya kok sudah ngisi sampai 100 itu sudah ada sertifikatnya. Itu gambarannya sertifikatnya ya seperti itu Pak. Iya betul, seperti itu nanti. Ya udah, terima kasih, gitu aja Pak. Ya, sama-sama. Tanya. Iya, ini ya karena kelas kita sudah selesai, jadi iya Bu Nisa, gimana Bu Nisa? Masalah video Pak, tolong bisa dijelaskan kembali untuk link pengirimannya kemana? Link yang literasi sosial budaya ya? Kan katanya disuruh buat video itu kan? Membuat apa Bu? Video pembelajaran ya? Iya betul. Saya sarankan pada YouTube aja Bu, nguploadnya di YouTube. Iya, terus linknya? Linknya nanti di share di grup aja lah ya, di grup WhatsApp ya. Ya seperti itu ya. Nanti ketika langsung ada peserta yang atas nama ini tugas, ada keterangannya
tugas video pembelajaran, linknya itu nanti langsung kami inputkan. Langsung kami inputkan kepada file Excel tugas kumpulan Bapak Ibu. Jadi kami langsung lihat gitu. Seperti itu ya. Oke ya, Bapak Ibu mohon maaf ya karena waktunya sudah terakhir kita dan saya juga sudah ditelepon sepertinya sama Pak ini untuk segera beralih kelas. Saya akhiri sukses ya semua Bapak Ibu ya. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dalam menjalankan tingkat ini tentunya ya. Kita harus apa ya istilahnya ya. Kita harus benar-benar untuk belajar terus karena salah satu konsep dalam guru profesional itu adalah selalu belajar meskipun ya masih muda atau sudah tua karena ilmu itu pengetahuan itu akan selalu bermunculan. Nah, seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akan beralih ke kelas 106. Diakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.